Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas PPh pasal 28 dan 29. Disimak dengan baik ya. Sebelum membahas keduanya, yuk kita ketahui dulu persamaan dan perbedaan dari kedua pasal PPh tersebut. Persamaan antara PPh pasal 28 dan PPh pasal 29 yaitu sama-sama digunakan untuk perhitungan akhir tahun. Sedangkan untuk perbedaannya adalah PPh pasal 28 atau lebih bayar, yaitu pelaporan PPh pasal 28 yang lebih bayar, maka kelebihan bayar dari pajak tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak atau dapat juga diakumulasikan pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan PPh pasal 29 atau kurang bayar, jika sampai akhir tahun pajak yaitu masih adanya kekurangan dalam pembayaran pajak tahunan atau PPh pasal 29, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayarkan kekurangannya tersebut. Selanjutnya kita ke pasal 28 yuk. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Pertama, kebenaran material tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang. Yang kedua, keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak, serta bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun takwim, maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September. Jenis-jenis PPh pasal 28 yang dapat dikreditkan. 1. PPh pasal 21 berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 2. PPh pasal 22 berkaitan dengan pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. 3. PPh pasal 23 berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan serta imbalan jasa. 4. PPh pasal 24 berkaitan dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. 5. PPh pasal 25 berkaitan dengan pajak yang dibayarkan setiap bulan sebagai cicilan tahunan yang harus dibayar. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri. 6. PPh pasal 26 berkaitan dengan pemotongan pajak atas subjek pajak luar negeri, badan yang menjadi subjek pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, agar teman-teman lebih paham, di sini aku akan memberikan contoh soalnya. Penghasilan kena pajak Ibnu Nunu tahun 2016 dianggap 200 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 7 juta dan PPh pasal 23 sebesar 9.500.000. Ibnu Nunu juga terdapat penyerahan barang kena pajak terhadap kementerian sebesar 10 juta. Berapakah kelebihan pembayaran pajak Ibnu Nunu? Untuk menjawab penyelesaian contoh soal di atas, dijawab kredit pajak sama dengan PPh pasal 22 sama dengan 7 juta, PPh pasal 23 sama dengan 9.500.000, PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 1.000 sama dengan 15 juta. Dikenakan 1,5% karena menurut pasal PPh 22 butir 2, 3, dan 4 pembelian barang yang dilakukan oleh DJBP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD dikenakan tarif sebesar 1,5%. Jadi total kredit pajaknya sama dengan PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23 ditambah PPh pasal 22 sama dengan 7 juta ditambah 9.500.000 ditambah 15 juta sama dengan 31.500.000. Jadi PPh pasal 28-nya sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak
sama dengan 25 juta dikurangi 31.500 sama dengan minus 6.500. Pada perhitungan di atas, diketahui pajak penghasilan pasal 28, yaitu adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar 6.500. Kita lanjut yuk ke pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT tahunan PPh. Subjek pajak PPh pasal 29. Karena pelaporan SPT tahunan PPh itu bisa dibilang akan dilakukan oleh setiap wajib pajak atau WP, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan pajak penghasilan pasal 29. Maka subjek pajak ini bisa terjadi pada WP orang pribadi dan WP badan. Tarif pajak WP orang pribadi yaitu untuk WP OPPT atau orang pribadi pengusaha tertentu, PPh pasal 25 yang harus dilunasi sebesar 0,5% dari jumlah omset setiap bulannya. Sementara untuk PPh pasal 29 yang wajib dilunasi adalah selisih dari PPh terutang dan PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Sedangkan tarif pajak WP badan yang pertama bruto mencapai 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% dari seluruh pendapatan bruto. 2. Bruto mencapai lebih dari 50 miliar dikenakan tarif sebesar 22% dari laba bersih sebelum pajak. 3. Bruto lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar, tarif pertama sebesar 11% untuk pendapatan bruto hingga 4,8 miliar. Tarif kedua sebesar 22% untuk pendapatan bruto yang tidak mencapai 4,8 miliar sampai 50 miliar. Ketentuan pembayaran WP pribadi. PPh pasal 29, kurang bayar harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 30 November. Berikut ini aku jelaskan contoh perhitungan pasal 29 ya. Contoh pertama yaitu mengenai perhitungan PPh pasal 29 WP orang pribadi. Ibu Nur adalah seorang pengusaha sembako di Jawa Timur yang memiliki penghasilan sebesar 2 miliar rupiah dalam 1 tahun pada tahun 2020. Dengan demikian, Ibu Nur dikenai pajak kurang bayar PPh pasal 29 yang harus dibayarkan dan dilunasi pada pelaporan SPT tahunan PPh dengan batas pembayaran paling lambat 31 Maret tahun 2021. Selanjutnya, diketahui jumlah PPh kurang bayar Ibu Nur mencapai 15.500.000. Lalu, berapakah jumlah PPh pasal 29 kurang bayar dan PPh pasal 25 yang Ibu Nur harus bayarkan? Untuk menjawab contoh soal di atas, dijawab jumlah omset sama dengan 2 miliar, PPh pasal 25 telah dilunasi sama dengan 0,75% dikali 2 miliar sama dengan 15 juta. Terutang pajak setahun sama dengan 15.500. PPh pasal 29 sama dengan 15.500 dikurangi 15 juta sama dengan 500.000. Maka, jumlah PPh pasal 29 kurang bayar dan PPh pasal 25 yang Ibu Nur harus bayarkan sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya mengenai perhitungan PPh pasal 29 WP badan. Sebuah PT telah melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak tahun 2020. Lalu, ditemukan jumlah PPh terutang tahun 2020 sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Namun, PT tersebut memiliki laba yang lebih besar pada tahun 2021 dan ditemukan jumlah pajak terutang tahun 2021 sebesar 700 juta setelah dihitung kembali. Dengan demikian, berapakah jumlah pajak PPh pasal 29 dan PPh pasal 25 yang harus dilunasi oleh PT tersebut? Untuk menjawab contoh soal di atas, dijawab angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 sama dengan 500 juta dibagi 12 bulan sama dengan 41.666.666 rupiah.
PPh terutang tahun 2021 sama dengan 700 juta. PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan 700 juta dikurangi 500 juta sama dengan 200 juta. Maka, jumlah PPh pasal 29 dan PPh pasal 25 yang harus dilunasi oleh PT AAA sebesar 200 juta.